anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring yang Ustadz berikan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa LHS Olsma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita sekarang sudah sampai di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke subtema 1 dengan judul subtema manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pada video pembelajaran kali ini, Ustadz akan menyampaikan pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia KHD 3.8 dengan materi dongeng. Tujuan kita mempelajari materi dongeng ini adalah agar kamu semua bisa mengetahui apa itu dongeng dan apa saja unsur-unsur yang ada di dalam dongeng. Anak-anak, adakah di antara kalian yang masih sering dibacakan dongeng sebagai pengantar tidur? Dongeng apa saja yang pernah kalian baca atau dengar? Lalu, apakah kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan dongeng? Anak-anak, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, hanya cerita khayalan semata. Dalam setiap cerita dongeng mengandung unsur-unsur intrinsik yang saling melengkapi satu sama lainnya. Adapun unsur-unsur intrinsik dongeng adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema, yaitu gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Yang kedua, latar, yaitu keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadinya peristiwa dalam sebuah dongeng. Yang ketiga, alur, yaitu urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan. Yang keempat, tokoh, yaitu para pelaku di dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita. Yang kelima, penokohan, yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita, baik itu karakter, sifat, dan kondisi fisik para tokoh. Dan yang terakhir, amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis dongeng kepada pembaca. Anak-anak, coba sekarang kamu simak dongeng yang akan Ustadz bacakan berikut ini dengan judul Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Di sebuah taman terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang tidak berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Sementara itu, di sisi lain taman ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan.
Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hei bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu, berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan indah." Lanjut sang bambu dengan nada sedih. Mawar yang mendengar hal itu pun tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi, tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu pun keheranan. Dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikit pun," ujar sang mawar. "Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat," tambah sang mawar dengan nada sedih. Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang. Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik." Sang mawar kembali tersenyum. "Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian. Tidak sepertimu." Bambu kembali bingung. "Ah, aku tidak mengerti." "Ah, bambu," ujar sang mawar sambil menggelengkan kepalanya. "Kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman," lanjut sang mawar. "Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia, bukan iri kepadaku." Bambu pun mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu lebih sering ditujukan untuk mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah dengan bunga cantik itu. Sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Nah, itu tadi contoh dongeng yang Ustadz bacakan. Sekarang mari kita lihat kembali dongeng yang Ustadz bacakan tadi. Tokoh yang ada di dongeng tersebut adalah, ada yang tahu? Ya, tokohnya adalah bunga mawar dan pohon bambu. Kemudian latar pada dongeng tersebut terjadi di mana, anak-anak? Iya, terjadinya pada sebuah taman. Kemudian kita lihat lagi sifat tokoh pada dongeng tersebut. Yang pertama, bunga mawar. Sifatnya bijaksana karena bisa menyikapi apa yang ada pada dirinya dan orang lain. Sedangkan pohon bambu sifatnya iri hati karena melihat bunga mawar yang selalu disanjung orang. Sedangkan pohon bambu tidak pernah disanjung oleh orang. Kemudian kita lihat amanat apa yang ingin disampaikan dari dongeng di atas. Coba ya, amanat yang ingin disampaikan dalam dongeng tersebut adalah hendaklah kita tidak boleh iri hati kepada orang lain. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya, ya. Nah, yang kita punya itu pasti memiliki manfaat yang sangat besar kepada lingkungan di sekitar kita.
baik itu kepada sesama manusia ataupun sesama tumbuhan. Nah, anak-anak, itu tadi contoh dongeng dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Perlu kamu ketahui dan kamu pahami. Nanti setelah ini kamu boleh mencari dongeng dari berbagai sumber manapun. Nanti kamu lihat, kamu baca, coba dilihat tokohnya siapa, latarnya di mana, kemudian sifat tokohnya bagaimana, kemudian amanat yang ingin disampaikan itu apa. Nah, nanti bisa kamu lihat atau kamu cari dari berbagai sumber. Semoga Allah mudahkan anak-anak semua untuk memahami materi yang Ustadz sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Nah, Ustadz yakin anak-anak semua sudah pandai, sudah pintar semua dalam memahami materi yang Ustadz berikan. Ya, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Sikap berdoa LHS All Smart. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. Nah, sekian video pembelajaran dari Ustadz. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam pembelajaran daring. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.